Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar al-azizil ghafar mukawwiril laili 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, muslimat, semoga Allah taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dengan kita berusaha melakukan ibadah dengan ikhlas karena Allah, dan kita berusaha melakukan ibadah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang singkat kali ini kita akan merenungkan dari sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, di mana Nabi kita yang mulia menjelaskan tentang perkara yang gaib yang kelak akan terjadi, dan ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Di mana Nabi kita yang mulia mengatakan, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahlin nar yaumal qiyamah. Nabi kita yang mulia bersabda, kelak pada hari kiamat akan dihadapkan manusia yang manusia ini adalah bi an'ami ahli dunia. Ketika hidup di dunia ini, dia selalu mendapatkan nikmat-nikmat dan kebahagiaan-kebahagiaan. Ya, jadi seandainya orang ini hidup 60 tahun, ya, dari mulai dia lahir, kanak-kanak, ya, dewasa, masa muda, dan bahkan masa tua, dan sampai malaikat maut datang, orang ini selalu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, ya, selalu mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Kemudian Nabi kita yang mulia menjelaskan, tetapi sayangnya orang ini adalah tidak beribadah sehingga dia adalah min ahlin nar. Dia ditetapkan oleh Allah sebagai penduduk ahli neraka. Lalu sebelum dia dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah mengambil dia payusbagha finnari sabagatan. Dia dicemplungkan sebentar saja ke dalam neraka. Ya, kalau diibaratkan mungkin seseorang itu masuk ke dalam pintu lalu dia keluar lagi. Ya, dimasukkan sebentar ke dalam neraka. Setelah itu summa yuqal, lalu Allah Jalla wa Ala bertanya kepada orang tersebut, ya bani Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Setelah dia dimasukkan ke dalam neraka, dicemplungkan dia ke dalam neraka sebentar saja, lalu dia diangkat kembali dan ditanya oleh Allah, ya bani Adam, wahai keturunan Adam, hal ra'aita khairan qat? Apakah engkau pernah melihat kebaikan? Hal marra bika na'imun qat? Apakah engkau pernah merasakan, menikmati kenikmatan, kebahagiaan, kesejahteraan, walaupun cuma sedikit? Ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, fayaqul, la, wallahi ya Rabbi. Tidak, demi Allah, wahai Rabb semesta alam. Ya. Ternyata kenikmatan yang dia pernah rasakan seandainya 60 tahun, ya, begitu dia dimasukkan sebentar saja ke dalam neraka, kenikmatan itu sirna, hilang. Dia lupa
untuk dia kenang-kenang. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya, begitu beratnya, begitu menderitanya, begitu pedihnya azab, siksa yang ada di dalam neraka. Sehingga membuat kenikmatan-kenikmatan yang pernah dia rasakan selama hidup di dunia ini, dia lupakan begitu saja. Dia lupakan begitu saja. Kemudian Nabi kita yang mulia melanjutkan, wa yu'ta bi asyadin nas bu'san fid dunya min ahlil jannah. Kemudian dihadapkan orang yang bi asyadin nas bu'san fid dunya. Selama dia hidup di muka bumi ini, dia selalu mendapatkan penderitaan, cobaan, kesedihan, dan perkara-perkara buruk yang selalu menimpa orang tersebut. Tetapi orang ini adalah beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga Allah tetapkan bahwa dia adalah sebagai penghuni surga. Kemudian Allah Ta'ala sabagatan fil jannah. Allah Ta'ala masukkan dia sebentar saja ke dalam surga. Ke dalam surga. Orang ini kalau kita ibaratkan, misalkan dia selama hidup di dunia 60 tahun. Dari dia lahir, ya, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai dia menjadi orang tua dan bahkan sampai malaikat maut datang. Hidup dan kehidupannya selalu menderita. Selalu mendapatkan keburukan-keburukan, cobaan-cobaan. Ya, mungkin lahirnya di kolong jembatan, ya. Masa kanak-kanaknya dia tidak mendapatkan, ya, perhatian layaknya anak-anak yang mendapatkan perhatian, ya, dari segi ekonomi, ya, dan seterusnya. Sampai malaikat maut datang. Terus dia dicoba, diuji dalam keadaan menderita. Ya. Kemudian Allah Ta'ala masukkan dia sebentar saja. Allah celupkan dia sebentar saja ke dalam surga. Summa yuqalu lahu. Kemudian Allah tanya. Setelah Allah masukkan dan Allah keluarkan, ya, Allah tanya orang tersebut, ya bani Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marra bika syiddatun qat? Wahai keturunan Adam, wahai manusia, apakah engkau pernah, ya, menyaksikan keburukan, penderitaan, kesedihan? Atau engkau pernah merasakan pedihnya cobaan, walaupun hanya sebentar? Orang tersebut spontan menjawab, fayaqul, la, wallahi ya Rabbi. Tidak, demi Allah, wahai Rabb. Ma marra bi bu'sun qat, wala ra'aitu syiddatan qat. Aku tidak pernah merasakan kesedihan, penderitaan. Dan aku tidak pernah melihat penderitaan, kesedihan, dan berbagai macam perkara keburukan, walaupun hanya sedikit. Ternyata orang tersebut yang, kalau taruhlah orang tersebut hidup 60 tahun, dia penderita di atas derita. Tapi karena dimasukkan ke dalam surga sebentar lalu diangkat kembali, dia lupa penderitaan tersebut. Kenapa? Karena di dalam surga nikmatnya di atas puncak daripada kenikmatan. Gembiranya, senangnya di atas daripada puncak kegembiraan dan kesenangan. Sampai dia lupakan penderitaan yang pernah dialami selama hidup di dunia ini. Hadis yang mulia ini banyak mengandung pelajaran yang sangat berarti. Di antara pelajarannya adalah seseorang ketika dia mengaku beriman, maka wajib dirinya membentengi dari panasnya, azabnya api neraka.
dan juga keluarganya. Selain dirinya dan keluarganya. Karena Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sehingga perkara-perkara yang menyebabkan seseorang terjatuh dalam api neraka, wajib baginya untuk menjauhi perkara tersebut dan juga menjelaskan kepada keluarganya, istrinya, anaknya, ya, dan orang-orang yang dia cintai untuk tidak masuk ke dalam neraka. Ya, karena begitu dahsyatnya azab yang ada di dalam neraka tersebut dan Allah Ta'ala perintahkan. Ya. Kemudian kebalikannya, setiap manusia yang mengaku beriman kepada Allah, maka wajib dirinya untuk mencari ridha Allah. Sehingga Allah ridha dan Allah masukkan dia ke dalam surganya. Ya. Dalil tentang hal ini begitu banyak. Di antaranya dalam surah Al-Hadid, ayat yang ke-21, Sabiku ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ar. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Allah Ta'ala perintahkan sabiku ila maghfirah. Berlomba-lomba kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Kemudian setelah Allah ampuni kita dari keridhaan yang kita cari, keridhaan Allah dengan melakukan ibadah-ibadah, maka Allah janjikan wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ar. Maka kalian akan mendapatkan janji Allah, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Allah siapkan itu, ya, yaitu surga untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Sehingga setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul, wajib dirinya mengetahui perkara-perkara tentang keridhaan Allah, sehingga Allah masukkan dia ke dalam surganya. Dari dua hal ini, yaitu menghindari pedihnya, dahsyatnya neraka, dan berusaha untuk mendapatkan ridha Allah, begitu banyak perkara-perkara yang Allah Ta'ala syariatkan dalam agama dinul Islam ini. Tetapi Nabi kita yang mulia menjelaskan secara global berkaitan tentang hal ini, yaitu ketika Nabi kita yang mulia ditanya, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsirin nas an aktsiri ma yudkhilun nas an jannah. Ya. Ditanya beliau tentang penyebab yang menyebabkan manusia itu, kebanyakan manusia masuk ke dalam surga. Maka Nabi kita yang mulia menjelaskan taqwallah wa husnul khuluq. Kemudian ketika beliau ditanya wasu'ila an aksari ma yudkhilin nasan nar. Beliau ditanya tentang sebab, faktor yang banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Maka beliau katakan al-fam wal faraj, yaitu mulut dan kemaluan. Sehingga dua faktor ini, bertakwa kepada Allah, hubungannya adalah hablum minallah. Yang kedua, wa husnul khuluq, ya, berakhlak yang mulia, maka hubungannya adalah hablum minan nas. Ya, baik berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada kedua orang tua, kepada orang yang kita anggap sebagai orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita, kemudian orang-orang yang lebih muda dari kita, atau anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan kaum muslimin pada umumnya. Maka kita harus memiliki akhlak yang mulia. Selain yang pertama, yaitu adalah bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian
untuk melindungi diri kita agar kita tidak dimasukkan ke dalam tempat yang begitu hina, yaitu neraka, dan siksa yang begitu pedih. Maka jaga dari dua apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, al-fam wal farj, mulut dan kemaluan kita. Hati-hati dalam berbicara. Seseorang berbicara bisa saja terpleset, lalu jatuh ke dalam kesyirikan. Dan dia belum sempat taubat, lalu datanglah malaikat maut sehingga pahala yang dia lakukan habis, terhapus gara-gara perbuatan lisannya. Mungkin ini pelajaran yang dapat kita ambil, sekalipun di situ juga ada pelajaran-pelajaran yang begitu banyak. Ya, insya Allah Taala nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berbeda. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.